Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membuat video cara mengambil saldo akhir tahun 2024 dipindahkan ke format mutasi tahun 2025 yang tentunya nanti saldo akhir tahun 2024 ini menjadi saldo awal ya, saldo awal di tahun 2025. Jadi nanti saldo awalnya itu harus sama, nominalnya harus sama persis, yang ada ditambah kurang itu harus sama persis saldo awalnya dengan saldo akhir yang ada ditambah kurang untuk format mutasi yang lama. Jadi yang tahun 2024. Nah, sekarang kita loginnya di EBMD-nya itu pilih yang tahun 2024. Sebelumnya kita buka dulu format mutasinya, format mutasi barangnya yang seperti ini, guys. Nah, ini untuk menu nanti menyesuaikan dipilih, kemudian worksheet-nya itu tidak usah diutik-utik, itu sudah ngerumus, tambah kurangnya juga sudah ngerumus. Yang kita isikan adalah tanah, peralatan mesin ekstra, dan seterusnya sampai belakang. Jika tanah tidak ada berarti tidak perlu diisi, jika ada nanti bisa diambil dari EBMD. Nah, setelah kita berhasil login di EBMD tahun 2024 di sini, kita akan menuju ke menu pelaporan. Kita mengambil datanya di menu pelaporan, kemudian daftar barang. Pilih yang daftar barang kuasa pengguna barang. Ya, daftar barang kuasa pengguna barang ke sini. Kemudian periodenya, karena ini kita akan membuat laporan mutasi tahun 2025 dari awal ya. Kita itu mengambil periode yang tahun 2024 sebagai saldo awalnya. Pilihnya periode tahun 2024. Kemudian jenis asetnya, nah ini jika ada aset tanah maka dipilih aset tanah. Karena punya saya tidak ada, saya langsung saja contohkan ke peralatan mesin ya, peralatan mesin. Kemudian periode laporannya ini dipilih yang akhir tahun, jadi akhir tahun 2024 yang nantinya akan masuk sebagai saldo awal tahun 2025. Kemudian intra-compatible dan ekstranya di sini pilih sesuai kebutuhan. Jika kita akan mengisi sheet yang intra untuk peralatan mesin intra, berarti di sini pilihnya yang intra-compatible. Ini sudah betul punya saya SD Pandansari. Kemudian setelah itu kita ekspor ke Excel. Nanti ketika kita sudah berhasil mendownload atau mengekspor ke Excel, kita tinggal copy paste ke format mutasinya. Di sini saya sudah sedang mendownload untuk peralatan mesin yang intra compatible. Jadi nanti masuknya itu di peralatan mesin yang ini ya. Kalau yang sebelah sini adalah peralatan mesin ekstra. Jadi yang intra yang tidak ada tulisannya ekstra. Di sini yang peralatan mesin, nah itu yang sedang saya download, nanti dimasukkannya ke format yang ini. Nah, kita lihat di downloadan tadi sudah berhasil di-download untuk peralatan mesinnya. Nah, di sini kita bisa kopikan. Biar tidak pusing, kita kopikan semuanya saja mulai dari yang kolom ini, peralatan mesin ini ya. Kita blok ke bawah.
kita blok saja ke bawah sampai selesai ya, sampai selesai. Kemudian kita copy atau Ctrl C, bisa klik kanan copy juga bisa. Kita ke format mutasi barangnya, kita letakkan di A8, bawahnya kuning, jangan di kuning-kuningnya. Kalau yang di kuning-kuningnya itu belakang sudah ada rumusnya. Klik di sini, kemudian kita pastekan biasa. Nah, setelah itu di sini sudah ada seperti ini ya. Nah, sudah sampai pada kolom keterangan, sudah terkopikan. Kemudian bagaimana agar rumusnya itu ngeling ke tambah kurang, itu kita blok yang ada lurusnya kuning tapi mulai dari yang AI ya. Yang AI kita blok saja ke belakang. Ini cara yang biasa saya lakukan. Ada cara yang lain, itu nanti copy paste tidak masalah nih. Kita blok, kemudian setelah diblok sampai belakang, di sini ada tanda plus di bawah pojok, kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah sampai dengan tadi data kita sampai mana ya, agar merumus semuanya. Coba kita geser, apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup seperti ini. Ya, ini sudah di sini sudah ngerumus semua, sudah ditarik rumusnya, itu artinya sudah selesai untuk peralatan mesin intranya. Kita lihat ditambah kurangnya apakah sudah ada, sudah muncul barangnya di sini, nominal harganya. Kita lihatnya di saldo awal ya. Nah, di sini saldo awal sudah muncul. Oke, kita sudah berhasil mengisikan untuk peralatan mesin intranya ya. Di sini sudah masuk rumusnya. Selanjutnya kita akan mengisi peralatan mesin yang ekstra. Kita kembali ke EBMD nya, kita kembali ke EBMD, kemudian pilih peralatan mesin tetapi yang ekstra seperti itu ya. Kemudian kita ekspor. Sama caranya seperti tadi, hanya di copy kemudian dipastekan. Baik, kita akan membahas biar cepat. Ini perlakuannya sama seperti yang intra compatible tadi untuk yang peralatan mesin intra ya. Peralatan mesin ekstra ya tinggal pilih di bagian peralatan mesin tetapi yang ekstra. Kemudian untuk gedung bangunan, ya udah tinggal pilih saja di bagian jenis asetnya adalah yang gedung dan bangunan. Nah, di sini kalau gedung dan bangunan saja berarti yang intra. Di sini kan bunyinya hanya gedung dan bangunan. Berarti ini maksudnya adalah yang ada di sini itu nanti data untuk gedung dan bangunan intranya. Di sini ada gedung dan bangunan ekstra, berarti nanti pilihnya yang gedung bangunan, kemudian pilih ekstra compatible. Seperti itu. Ekspor Excel semuanya tinggal di copy paste, tarik rumusnya saja seperti itu. Kita sudah tidak merumus sendiri, hanya menarik rumus yang ada di sheet ini ya. Kemudian seterusnya seperti itu untuk jaringan dan irigasi, itu kita bisa pilihkan di sini juga jika ada, berarti jalan irigasi dan jaringan itu singkatannya JIJ ya. Kemudian untuk aset tetap lain itu contohnya buku dan alat kesenian. Berarti di sini juga ketika kita ngisi ATL ini singkatan dari aset tetap lainnya. Aset tetap lain itu buku dan alat kesenian ya. Itu juga tadi milihnya berarti di sini yang aset tetap lain. Kemudian selanjutnya ada konstruksi dalam pengerjaan, itu juga ada. Kemungkinan untuk sekolah tidak ada yang mempunyai itu ya. Kemitraan pihak ketiga juga sepertinya tidak ada. Aset tidak berwujud juga tidak ada.
Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi terputus videonya. Tadi sampai mana? Ya, untuk mengisi ini aset tetap lainnya itu adalah buku ya, buku dan alat kesenian. Kalau konstruksi dalam pengerjaan kemungkinan ini untuk sekolah dasar di Kecamatan Seruang sepertinya tidak ada. Ya, untuk tidak berwujud juga sepertinya tidak ada, kemitraan tidak ada. Nah, untuk aset lain ini kemungkinan ada karena yang dimaksud aset lain di sini adalah barang yang rusak berat. Jadi kemungkinan ada yang mempunyai barang rusak berat di tahun 2024 itu nanti downloadnya adalah aset lain. Jadi untuk di aplikasi EBMD itu untuk aset rusak berat itu masuknya di aset lain. Jadi berbeda dengan yang di SIMDA ya. Kalau di SIMDA itu kan kita mengganti barang, kondisi barangnya kerusak berat kayak gitu kan. Nah, terus dipilih yang rusak berat mana kayak gitu. Nah, untuk di sini sudah mengelompok untuk rusak berat itu adanya di aset lain. Jadi ketika kita penasaran apakah ada aset lain kita atau barang rusak berat, kita pilih saja di aset lain, kemudian intrakompatibel ataupun ekstra kompatibel. Di sini ada aset lain. Kalau yang aset lain itu artinya yang intra, kemudian kalau yang ekstra itu berarti aset lain atau rusak berat yang ekstra. Jadi pilihnya yang ekstra seperti itu. Jadi semuanya di-download di masing-masing. Nah, ini akhir tahun 2024 sudah saya jelaskan tadi bahwa menjadi saldo awal tahun 2025. Oke, itu cara memasukkan saldo akhir tahun 2024 ke format mutasi barang yang baru. Ya, nantinya kita akan jadikan format mutasi tersebut menjadi format mutasi tahun 2025. Yang selanjutnya nanti kita akan menambahkan belanja modal di dalamnya juga. Tapi untuk sementara untuk memastikan saldo awalnya betul, itu ini saya contohkan untuk punya saya yang sudah dikerjakan selesai ya. Di sini ini punya saya sudah selesai mengerjakan untuk yang format tahun 2025. Nah, ditambah kurangnya, oh iya, mohon maaf, ini untuk ketika kita sudah menarik rumus semuanya, maka di belakang sini keterangannya akan oke semua ya. Kalau sudah oke semua itu artinya sudah betul untuk penarikan rumusnya yang di setiap sheetnya. Tapi kalau masih ada yang salah perlu dicek kembali. Bisa jadi ada kode barang yang belum lengkap atau bagaimana itu. Kemudian setelah selesai semuanya dipindahkan dari EBMD ke format mutasi, di sini akan muncul ada saldo awal. Nah, saldo awal ini harus sama dengan yang ada di format mutasi lawas tambah kurang yang ada di format mutasi lawas. Waktu itu saya sudah berulang kali membagikan untuk laporan mutasinya untuk laporan mutasinya yang tahun 2024 akhir ya. Jika nanti dibutuhkan nanti bisa saya share kembali di grup, tapi tolong untuk di-download ora bola bali njaluk. Ya, untuk format mutasi yang sudah fix waktu itu, ini kita lihat saldo akhirnya. Saldo akhir tahun 2024-nya. Nah, di sini saldo akhir yang format mutasi lawas itu harus sama dengan saldo awal yang ada di format mutasi yang baru. Saya contohkan. Di sini punya saya untuk saldo awalnya di sini 89.280. Apakah di sini sama? Ya, alhamdulillah sudah sama. Begitu per kode barang nanti disamakan ya, mulai dari kode 204, 205 dan seterusnya. Nah, ini harus sama persis dengan yang ada di sini. Jika belum sama,
pasti ada kesalahan atau mungkin kita dalam mengentri belanja modal tahun 2024 di BMD-nya itu ada yang belum masuk atau mungkin salah nominal, itu perlu dicek ulang seperti itu. Nah, syarat untuk kita bisa membuat atau mengambil data dari BMD itu syaratnya semuanya sudah di-approve. Bagi sekolah yang ada yang belum di-approve, maka menunggu dulu sambil membetulkan. Jadi kemarin masih ada yang merah-merah, itu tolong ditindaklanjuti, dibetulkan. Jika memang parameternya belum lengkap, dilengkapi dan seterusnya. Mungkin ada yang belum mengentri, untuk segera di-entry agar nanti di-approve oleh BPKPD atau oleh dinas. Nah, itu nanti baru setelah semuanya clear, sudah di-approve semuanya, baru bisa mendownload ini tadi ya, mendownload yang di sini untuk dasar atau untuk data yang dimasukkan ke format mutasi barang. Jadi kesimpulannya, kapan kita bisa mengerjakan format mutasi barang ini? Ya ketika laporan kita di BMD tahun 2024 sudah di-approve semua. Jadi kemarin yang merah-merah harus dibetulkan. Harus dibetulkan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita akan menambahkan modal besok, kalau sudah selesai saldo awalnya di sini sudah sama semua dengan format mutasi lawas di bagian saldo akhirnya. Kenapa ini bagian saldo akhir ya? Iya, karena ini laporan mutasi yang lawas itu kan laporan mutasi tahun 2024 per 31 Desember 24. Ya kita lihatnya saldo akhirnya. Ini harus sama persis dengan yang ada di format mutasi baru, tetapi bagian saldo awal semuanya harus sama persis, sampai bawah harus sama persis, sampai pada kondisi untuk barang yang ekstra kompatibel juga harus sama, semuanya harus sama nominalnya, harus sama nominalnya. Ketika semuanya sudah dipastikan sama, baru kita langkah selanjutnya adalah menambahkan belanja modal tahun 2025 di format mutasinya. Oke, caranya bagaimana? Masukkan saja misal di peralatan dan mesin. Oke, masukkan saja di bawahnya seperti ini. Misal punya saya ini untuk Rakayu Origin ya, ini rebana. Di sini dimasukkan di bawahnya. Nah, untuk kode barangnya nanti bisa menyesuaikan. Kalau misalkan bingung atau belum tahu, ini bisa diisi 0000, yang penting ada angkanya. Agar apa? Agar rumusnya nanti ngeling. Ya, agar rumusnya nanti kebaca ditambah kurang. Seperti itu. Ya, ini tinggal ditambahkan saja di bawahnya. Saya contohkan misalkan di sini masukkan kode barangnya berapa. Ya, ini bisa lihat juga di barang-barang yang sudah pernah ada. Kalau tidak ya kita lihat atau cari di BMD ya. Itu kira-kira masuknya barang aset tetap, mohon maaf, peralatan mesin kode berapa, itu kan biasanya kan sudah ini. Untuk origin misalkan masuknya 206, 208 dan seterusnya. Ini untuk kode barang nanti menyesuaikan di BMD-nya. Nanti buka BMD seperti ya sudah, tapi ini loginnya kalau mau memasukkan belanja modal tahun 2025 berarti loginnya pakai tahun 2025 BMD-nya. Nanti kan di sana muncul ada kode barang ketika kita memasukkan di bagian pembukuan ya, cara perolehan pengadaan BMD pengadaan itu ketika kita memasukkan belanja modal bos. Nah, itu kan nanti ada di bagian tengah ya, langkah keberapa itu ada kode barang yang ada nama barangnya. Nah, itu kan nanti kelihatan. Nah, tinggal dimasukkan sini aja kodenya gitu. Kalau untuk yang belakang ini yang tiga kolom ini boleh 000, kalau misalkan tidak diisikan lengkap tidak apa-apa.
Ini untuk yang 3 kolom ini bisa diisikan 000, tapi untuk yang depan ini harus sesuai ya, 0205, 0206, 0208 dan seterusnya itu harus sama dengan yang ada di EBMD pada waktu kita mengentrikan. Seperti itu, dan langkahnya juga sama ketika kita sudah memasukkan spesifikasinya di sini. Ya udah, kita tinggal tarik rumusnya saja. Dari atas juga ditarik rumusnya sampai sini. Agar ditambah kurangnya nanti masuk datanya. Di sini punya saya untuk bantuan dari BOS daerah juga ada, kemudian yang belanja modal BOS juga ada. Oke. Nah, di sini misalkan seperti ini. Ini untuk belanja BOS. Kalau untuk yang bantuan dari provinsi itu masuknya ke yang ini. Ya, masih sama seperti yang format dulu. Tapi ketika di sini sudah ngelink, berarti artinya rumusnya kita waktu menarik rumus di bagian sheet-sheetnya itu sudah betul. Seperti itu teman-teman caranya. Monggo untuk yang sudah di approve semuanya untuk segera membuat laporan mutasi barangnya. Ya, untuk membuat laporan mutasi barangnya nanti akan saya kirimkan link untuk menguploadnya ke dalam link tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.